Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pengawas hebat di seluruh Indonesia dan juga para calon pengawas ya yang baru saja selesai mengikuti diklat fungsional calon pengawas yang sekarang sistemnya berbeda tentunya dengan diklat pada saat tahun-tahun yang lalu. Sekarang pelaksanaannya menggunakan sistem OJT ya, on job training. Dan saat ini sudah memasuki eh, tahap 2 ya, tahap 2. Jadi dulu OJT yang pertama sudah, sekarang ini tahap 2. Dan pada OJT tahap 2 ini para peserta sudah, para calon pengawas maksudnya, sudah melaksanakan diklat secara luring di Balai Diklat selama kurang lebih 1 minggu ya, kemarin 1 minggu. Dan selanjutnya diklat masih berlangsung tetapi tidak di Balai Diklat, di rumah masing-masing. Oleh karena itu, untuk memantau apakah para peserta dalam melakukan tindak lanjut, ya tindak lanjut agar lebih terbimbing, maka diperlukan mentoring, ya mentor. Nah, siapakah mentor ini, Bapak Ibu? Mentor ini adalah Bapak Ibu pengawas yang ada di daerah masing-masing ya, di kabupaten atau di kota masing-masing, yang tentunya sudah mendapat rekomendasi karena berkompeten untuk membersamai atau untuk melakukan mentoring terhadap para calon pengawas ini. Nah, Bapak Ibu banyak yang bertanya apa saja sebetulnya tugas dari mentor eh, pada saat membersamai para calon pengawas sekolah ini. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas ya, dan nanti kita akan diskusi karena kalau menjawab satu persatu banyak yang bertanya, sepertinya kurang efektif ya. Nanti ada kabupaten ini yang nanya, kabupaten lain nanya. Lebih baik saya kumpulkan dan saya berikan atau kita saling sharing sehingga nanti ketika Bapak Ibu melakukan mentoring sudah ada sedikit apa ya, ya ada ada kesamaan persepsi begitu. Ada kesamaan persepsi. Nah, Bapak Ibu, berikut saya akan eh, membeberkan, menguraikan tugas dan tanggung jawab mentor ya, tugas dan tanggung jawab mentor. Di sini secara rinci sudah ada tugas dan tanggung jawab mentor pada on job training. Dan ini sudah disusun ya, kita tinggal nanti Bapak Ibu tinggal melihat di dalam tabel ini. Secara umum, tugas dan tanggung jawab mentor pada on job training ya, on the job training yang pertama adalah pendampingan peserta diklat ya, pendampingan peserta diklat. Yang kedua, menilai peserta diklat ya. Jadi menilai pada saat mereka sudah kembali ke sekolah. Kalau pada saat kemarin di Balai Diklat yang menilai bukan Bapak Ibu, tetapi pada saat para atau Bapak Ibu calon pengawas kembali ke sekolah masing-masing, Bapak Ibu mentor lah yang akan menilai peserta diklat. Kemudian setelah menilai, mendampingi, menilai, mentor juga berkewajiban untuk melaporkan hasil pendampingan dan penilaian kepada penyelenggara diklat, ya kepada baik itu Pusdiklat maupun Balai Diklat. Nah, secara rinci tugas dan tanggung jawab mentor sebagai berikut Bapak Ibu. Pada kegiatan persiapan misalnya ya Bapak Ibu. Oh ya, kalau mau bagus sebetulnya sebelumnya pada saat eh, peserta diklat atau para calon pengawas pulang ke daerah masing-masing, ke kabupaten masing-masing, biasanya kan langsung saat itu pula karena pada saat para calon pengawas ini diklat di Balai Diklat sudah diberikan rambu-rambu bahwa ini besok ketika Bapak Ibu pulang nanti akan didampingi oleh mentor begitu ya. Jadi mereka sudah siap-siap sehingga
para calon, pengawas atau para peserta diklat ini sudah membuat jadwal. Nah, ada baiknya pada saat, mereka nanti pulang, para peserta ini kan pasti akan menemui Bapak Ibu atau menghubungi Bapak Ibu sebagai mentor. Nah, disitulah pada saat ketemu Bapak Ibu baiknya menyamakan, atau bersama-sama membuat jadwal yang sekiranya bisa disepakati oleh kedua belah pihak, tentang waktu terutama ya, tentang waktu. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh peserta diklat, nanti mentornya tidak sempat atau tidak bisa membersamai pada saat yang telah dijadwalkan, begitu. Nah, oleh karena itu baiknya ngobrol ya, ngobrol bareng, berdiskusi, "Ini loh program saya seperti ini Bapak Ibu," gitu ya, peserta diklat. Kemudian nanti direview dan nanti akan disepakati kapan, eee para calon pengawas ini atau para peserta diklat ini akan dikunjungi atau akan dibersamai oleh mentor. Nah, yang pertama kegiatan persiapan Bapak Ibu. Pada saat kegiatan persiapan, biasanya peserta diklat ini menyempurnakan rencana tindak lanjut praktek, pengawasan ya atau disingkat RT-LPP Bapak Ibu. Ya, jadi rencana tindak lanjut praktek pengawasan atau RT-LPP. Nah, pada saat, penyempurnaan ini, mentor memastikan bahwa RT-LPP peserta diklat memuat 2 kegiatan, eee, memuat kegiatan-kegiatan praktik pengawasan. Jadi, yang bersifat karena praktek ya, di OJT 2 ini kan praktek para peserta diklat ini. Nah, berikutnya melakukan koordinasi dengan panitia. Panitia di sini biasanya nanti yang terlibat kan Balai Diklat, kemudian eh, kantor Kementerian Agama, ini kan pasti dilibatkan ya. Nah, ini melakukan koordinasi. Kemudian satuan pendidikan juga sekolah ya, untuk membahas RTL yang telah disusun oleh peserta diklat. Eh, jadi nanti pada saat IJT in the job training mereka sudah ada kesepakatan begitu. Kemudian menyiapkan format dan instrumen pendampingan OJT 2. Jadi Bapak Ibu mentor ini kan terdiri dari Bapak Ibu pengawas yang sudah berpengalaman tentunya ya. Kalau yang belum berpengalaman tentunya tidak ditugasi untuk menjadi mentor. Yang sudah berpengalaman, pengalamannya banyak dan kompetensinya memadai sehingga akan ditugasi menjadi mentor. Oleh karena itu menyiapkan format instrumen. Format instrumen ini ya disesuaikan dengan programnya. Programnya apa, formatnya bagaimana. Kalau programnya misalnya pembelajaran ya format tentang bagaimana instrumen pembelajaran. Eh, Misalnya programnya program penulisan karya ilmiah atau PTS ya berarti formatnya format penilaian untuk PTS begitu ya. Nah, disitulah kegiatan persiapannya. Kemudian yang berikutnya penyempurnaan program pengawasan. Nah, pada saat penyempurnaan program pengawasan ini, peserta diklat menyempurnakan program yang telah disusun pada in-job training. Nah, di sini disempurnakan. Disempurnakan kemudian di sini harus ada peran serta mentor yang memastikan bahwa program pengawasan yang dibuat oleh peserta diklat sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau Bapak Ibu mentor pastinya sudah paham program pengawasan yang sesuai ketentuan itu yang seperti apa. Tentunya harus melihat regulasinya ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kan eh, para mentor sudah pegang baik Permenpan RB-nya maupun eh, Permendikbud ya 143. Itu pasti sudah dipegang semuanya karena di situ sudah ada secara rinci. Kemudian menyiapkan dokumen. Dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktek pengawasan. Jadi dokumen pendukung ini kan eh, banyak ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini
dokumen yang dibutuhkan itu misalnya karena di sekolah tertentu menggunakan 2 kurikulum misalnya, tentunya di situ nanti ada dokumen-dokumen pendukung yang akan, dibawa ke sana ya, dokumen pendukung atau ada kegiatan-kegiatan praktek baik yang ada di sekolah tertentu yang, satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda. Nah, ini juga nanti akan disiapkan. Mentor harus menyiapkan, eee, dokumen pendukungnya, begitu ya, seperti itu. Nah, tugas mentor selain memastikan kelengkapan dokumen juga menilai kualitas program pengawasan yang dibuat. Jadi kualitas program pengawasan yang dibuat itu, eee, sejauh mana gitu. Berarti di sini penilaian portofolio sebagai pengukuran kompetensi keterampilan pengawasan peserta diklat. Karena di sini berbasis dokumentasi atau administrasi, ya berarti penilaiannya portofolio Bapak Ibu ya, penilaiannya portofolio. Nah, ini pada tugas dalam penyempurnaan program ya Bapak Ibu. Kemudian pada persiapan pelaksanaan praktek pengawasan nih Bapak Ibu. Nah, peserta diklat akan menentukan 2 sekolah yang akan menjadi tempat OJT 2 dan menentukan kepala sekolah dan 2 orang guru dari kedua sekolah tersebut untuk pelaksanaan praktek misalnya PKKS atau PKG atau PKKS dan PKG. Nah, di sini tugas mentor adalah membantu peserta diklat dalam menentukan 2 sekolah yang akan menjadi tempat OJT. Paling tidak mentor kan sudah paham sekolah-sekolah yang layak untuk direkomendasikan itu sekolah mana begitu. Dan juga guru, 2 orang guru, karena pengawas yang menjadi mentor ini sudah menguasai lapangan, sudah paham tentang, kondisi guru-guru, maka, baiknya memang, Bapak Ibu mentor mengarahkan kepada peserta diklat untuk merekomendasikan, "Ini loh guru yang, recommended," gitu, atau, "Ini sekolah yang recommended." Dan ini akan dibahas, akan disepakati, kedua belah pihak, baik peserta diklat maupun, Bapak Ibu mentor. Jangan sampai, nyaman untuk mentor, tetapi tidak nyaman untuk peserta diklat, begitu. Nah, kemudian kegiatan berikutnya pelaksanaan praktek, Bapak Ibu. Kalau tadi kan persiapan pelaksanaan praktek ya, sekarang pelaksanaan prakteknya. Nah, peran dari mentor seperti apa ya? Kalau peserta diklatnya melaksanakan praktek pengawasan sesuai dengan RTL. Misalnya praktek pembinaan guru atau kepala sekolah atau kepala sekolah. Kemudian praktek pemantauan SNP, sekurang-kurangnya satu SNP. Nah, berarti Bapak Ibu mentor, perannya, tugasnya adalah membimbing peserta diklat dalam melaksanakan praktek pengawasan sesuai dengan RTL. Pada saat Bapak Ibu peserta diklat praktek membina guru atau pemantauan SNP, berarti Bapak Ibu mentor bertugas mendampingi peserta diklat sekurang-kurangnya 3 kali untuk pelaksanaan praktek pengawasan. Paling tidak 3 kali ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan bantuan profesional teknis pelaksanaan praktek pengawasan. Jadi bantuan profesional teknis ini misalnya pada saat peserta diklat betul-betul membutuhkan, terutama terkait dengan kompetensi penilaian PKG ya, karena, belum tentu peserta diklat ini sudah menguasai 100%, sehingga Bapak Ibu mentor di sini punya kewajiban untuk memberikan bantuan profesional teknis. Nah, seperti itu. Kemudian pada pelaksanaan konsultasi, oh ya, para peserta diklat kan mestinya, akan ada konsultasi ya. Nah, pada saat konsultasi kepada mentor, jika mengalami kesulitan, maka tugas mentor adalah memotivasi, memotivasi peserta diklat untuk melaksanakan kegiatan OJT yang berkualitas dan tepat waktu.
Jadi menyemangati, memotivasi, memberi support gitu ya. Kemudian peserta diklat kan harus mendokumentasikan ya semua hasil pelaksanaan praktek pengawasan. Nah, di sini eh, Bapak Ibu mentor menilai sikap dan perilaku peserta diklat ya. Di samping mengarahkan tadi juga menilai sikap dan perilaku seperti apa dinilai. Nah, sekarang pada saat program penyusunan laporan pelaksanaan praktek pengawasan, Bapak Ibu, eh, pada saat peserta diklat atau calon pengawas membuat laporan pengawasan ini berdasar dari hasil praktek pengawasan yang meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan SNP, dan penilaian kinerja guru. Maka tugas dari mentor adalah mendampingi dan memberi bantuan profesional serta menilai kompetensi keterampilan peserta diklat melalui penilaian portofolio, laporan pembinaan, pemantauan SNP, dan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah ya. Jadi laporannya dinilai oleh Bapak Ibu mentor. Bapak Ibu mentor lah yang akan menilai laporannya ya. Laporan pada saat mereka praktek begitu. Jadi laporan dari praktek gitu maksudnya. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah pada saat peserta diklat menyusun proposal PTS Bapak Ibu. PTS ya, penelitian tindakan sekolah. Tindakan sekolah. Karena ini masih calon pengawas, mungkin yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu peserta diklat adalah PTS, penelitian tindakan sekolah. Sebetulnya PTS dengan PTKP kan eh, apa namanya substansinya atau alurnya itu sama saja. Hanya kalau PTS itu lebih pada bagaimana menilai manajemen sekolah ya. Tapi kalau PTKP kan lebih pada karena pengawas-pengawas sudah lama ya menjadi pengawas sehingga mungkin pilihannya banyak yang PTKP. Bukan lagi PTS, tetapi dua-duanya sama. Pengawas pun boleh mengerjakan PTS gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat membuat proposal PTS, ini baru sampai pada tahap proposal ya Bapak Ibu ya, bukan PTS tapi proposalnya. Pada saat para peserta menyusun proposal PTS, berarti tugas mentor adalah mendampingi peserta diklat dalam menyusun proposal PTS. Berarti Bapak Ibu mentor harus menguasai dulu. Ya pastinya ya, kalau Bapak Ibu mentor kan pengawas yang senior, pasti sudah menguasai bagaimana susunan atau sistematika proposal PTS atau PTM kalau di madrasah ya, PTM. Dan tugas yang lainnya selain mendampingi menyusun proposalnya juga menilai kompetensi keterampilan peserta diklat melalui penilaian portofolio. Jadi kalau para peserta diklat ini sudah memiliki tulisan ya atau laporan penelitian, bukan hanya proposal PTS yang akan dibuat, tetapi mereka sudah punya. Nah, ini Bapak Ibu mentor menilai menilai portofolionya. Ya, selain itu juga menilai sikap pada saat membuat proposal ini, sikap dan perilakunya seperti apa begitu. Nah, berikutnya pada saat program penyiapan presentasi nih, penyiapan presentasi laporan pelaksanaan eh, ini ya, pelaksanaan diklat. Ketika para peserta diklat menyiapkan presentasi, berarti tugas Bapak Ibu mentor adalah mendampingi peserta diklat ya. Bagaimana menyiapkan eh, laporan hasil diklat untuk dipresentasikan. Nah, begitu ya. Termasuk memastikan bahan paparannya apakah komprehensif atau tidak, kurang apa tidak, memenuhi syarat apa tidak, begitu. Dan yang berikutnya pada saat peserta diklat eh,
apa namanya, menayangkan atau memaparkan hasil dari laporannya selama 30 menit, jadi 15 menit untuk presentasi, 15 menit untuk tanya jawab. Maka disitulah Bapak Ibu mentor juga menilainya. Apakah dari sisi manajemen waktu pas, apakah dari sisi sikap dan perilaku juga baik apa tidak, begitu. Itu pada saat penyiapan presentasi. Nah, kemudian pada saat presentasinya, apa tugas dari Bapak Ibu mentor? Bapak Ibu mentor menilai presentasi dengan menggunakan instrumen presentasi. Instrumen presentasi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah biasa ya menilai kegiatan guru ngajar. Ngajar itu kan sebetulnya presentasi juga. Hanya instrumennya instrumen mengajar. Kalau ini instrumen presentasi. Berarti Bapak Ibu harus memiliki instrumen presentasi. Nah, selain itu juga sikap dan perilaku ya Bapak Ibu ya, akan terus dinilai. Nah, pada saat pelaporan program Bapak Ibu, pelaporan pelaksanaan pendampingan. Nah, Bapak Ibu mentor, ini tugas dari Bapak Ibu mentor ya, karena di sini bunyinya pelaporan pelaksanaan pendampingan. Di sini yang banyak bekerja itu ya mentornya. Tugasnya yang pertama menyusun laporan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mentor itu dibebani tugas menyusun laporan pelaksanaan pendampingan dan hasil penilaian peserta diklat. Nah, kemudian tugas yang berikutnya menyampaikan laporannya kepada penyelenggara diklat. Jadi, Bapak Ibu mentor nanti akan mengirimkan atau menyampaikan laporan selama pendampingan atau selama mentoring. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada sedikit catatan ya Bapak Ibu ya. Jumlah peserta diklat yang didampingi oleh mentor maksimal berjumlah 5 peserta diklat. Kalau Bapak Ibu mentor kok mendampingi lebih dari 5 kurang efektif karena pekerjaan ini berat Bapak Ibu. Berat ya. Laporan pelaksanaan pendampingan dan pelaksanaan penilaian peserta diklat berarti memuat satu ini Bapak Ibu, pelaksanaan pendampingan. Ada tujuan, waktu, tempat, langkah-langkah pelaksanaan, kemudian permasalahan, pemecahan masalah yang telah dilakukan, hasil dan analisis hasil pendampingan dan penilaian, kesimpulan dan rekomendasi. Sama dengan laporan yang dibuat oleh peserta diklat ya, hanya ini bunyinya adalah pendampingan, sedangkan peserta diklat pelaksanaan hasil diklat, laporan hasil diklat gitu. Nah, Bapak Ibu, satu dokumen laporan penilaian kompetensi keterampilan, satu dokumen laporan penilaian sikap dan perilaku. Walaupun penilaian dilakukan setiap kegiatan pendampingan, tetapi penetapan nilai akhir berdasarkan modus untuk setiap sikap yang diamati. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini tugas mentor yang beberapa hari ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu pengawas yang menjadi atau yang bertugas menjadi mentor. Demikian Bapak Ibu, eh, saatnya diskusi ya Bapak Ibu ya. Saatnya diskusi, silakan yang ingin menanyakan Bapak Ibu. Saya buka ruang untuk bertanya, ruang untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya menjadi unek-unek atau atau menjadi permasalahan selama Bapak Ibu menyiapkan menjadi mentor.